Nah, jadi waktu itu aku pengen beli asuransi jiwa untuk suamiku. Tapi ngomongnya takut, kayak takut dia tersinggung gitu nggak sih? Jadi Welcome to Love Life Talk Special Edition Tumbuh by Astra Financial. Bagian dari rangkaian pameran virtual produk keuangan dari Astra Financial. Kamu bisa dapatkan berbagai produk keuangan mulai dari lifestyle, otomotif, sampai asuransi. Event ini berlangsung mulai dari tanggal 9 sampai 24 Maret 2024 secara online di astrafinancialevent.com. Kali ini aku, Stari Pranoto dari Astra Life, akan bersama dengan Mbak Nadia Haksha, Certified Financial Planner, yang hari ini akan membahas tentang berniat beli asuransi jiwa, pastiin paham prinsip ini. Jadi jangan kemana-mana, tonton kita terus ya. Oke, jadi Mbak Nadia, halo Mbak Stari. topik kita hari ini, ya kita pengen ngebawain talk show buat orang-orang yang udah tahu nih asuransi jiwa penting ya. Iya, penting. Mau beli Masih ragu-ragu. bener, masih bingung beli yang mana, kayak gimana, karena asuransi jiwa ini kan salah satu produk yang cukup high involvement ya Mbak. Nah, mungkin kita mau berangkat dulu dari konsepnya ya. Saya mau langsung nanya ke Mbak Nadia, bagaimana sih asuransi jiwa ini bisa berperan menjadi financial security buat keluarga? Oke, baiklah. Pertama-tama aku kenalan dulu ya Mbak Sari ya. Gitu. Halo semuanya, perkenalkan saya Nadia Haksha. Saya adalah seorang Certified Financial Planner, rutin bagi-bagi tips gimana cara ngatur uang dalam lingkup pribadi dan keluarga. Jadi saya sering tuh Mbak Sari kasih tips di Instagram pakai bahasa yang sederhana. Mudah-mudahan dengan itu makin banyak keluarga Indonesia yang action gitu atur uang. Nah, karena berangkatnya dari mengatur keuangan keluarga, itu kita tuh mimpinya banyak, ya kan? Jadi terasa banget nih dari kita single, terus membina keluarga, itu kan banyak banget tujuan-tujuan keuangan yang kita pengen, ya dong? Terasa banget gak sih dulu abis nikah tuh gak pengen tinggal sendiri, pengen punya rumah, atau begitu punya berkeluarga, punya anak, pengen siapin uang pendidikan untuk anak. Jadi tuh kita kerja keras sebagai kuda ya. Mbak Sari nggak mau ikutan curhat nih. Jadi tentu saja kita kerja keras sebagai kuda untuk mewujudkan itu semua. Tapi kadang-kadang kita suka lupa. Jadi emang kita fokus kepada mengejar tujuan finansial, menabung, investasi. Tapi kita tuh suka lupa bahwa kita tuh punya risiko umur yang mengintai kita. Salah satunya adalah kalau umurnya terlalu pendek ketika kita lagi memenuhi segala rencana-rencana finansial yang pengen kita kejar itu. Dan kabar baiknya, bagian itu kita nggak bisa kontrol. Ya dong, nggak bisa request kan, tolong umurku dipanjangin biar nanti ketika aku berpulang anakku udah selesai sekolah semua, kan nggak bisa kayak gitu. Jadi memang suka nggak suka, mau nggak mau kita harus melindungi rencana keuangan keluarga kita dengan punya mitigasi, yaitu asuransi jiwa untuk yang cari nafkah. Gitu Mbak. Ini ngejawab risiko kalau umur kita itu terlalu pendek ya. Benar. Jadi ketika umur kita terlalu pendek, nafkah masih harus tetap jalan. Sementara kan yang dibiayain dan yang dikejar masih banyak. Nah, itulah fungsinya asuransi jiwa untuk menggantikan kalau si pencari nafkahnya nih tiba-tiba tutup usia. Gitu. Jadi asuransi jiwa tuh bukan menggantikan nyawa, karena nyawa berapapun tidak tergantikan gitu ya. Dan itu menurut saya salah satu hal yang kayak salah kaprah gitu. Nggak bisa, nyawa nggak bisa diganti. Tapi lebih kepada menggantikan nafkah yang hilang kalau misalnya si pencari nafkah itu di tengah-tengah jalan berpulang. Itu. Jadi asuransi jiwa itu bukan tentang kematian ya, tapi justru tentang gimana supaya yang hidup ini yang ditinggalkan bisa terus melanjutkan hidupnya. Benar. Nah, jadi Mbak Nadia, kayak gitu, siapa sih yang paling butuh asuransi jiwa? Kalau di dalam keluarga yang paling butuh asuransi jiwa adalah si pencari nafkah. Misalnya
suami, istri, keluarga yang bekerja hanya si bapaknya. Jadi saat itu di keluarga itu yang butuh asuransi jiwa ya si bapak. Kalau misalnya other case, keluarga suami istri sama-sama bekerja, sama-sama punya kontribusi gitu untuk memberikan nafkah di keluarga itu, berarti ya dua-duanya si suami dan istri butuh asuransi jiwa. Karena gini, kadang-kadang kita suka nggak sadar gitu ya. Kayak contoh, misalnya nggak deh suamiku aja yang beli asuransi jiwa, akunya nggak usah. Padahal sebenarnya kontribusi dia tuh di memberikan nafkah di keluarga tuh lumayan gitu. Itu tuh Mbak, ada ketakutan, aduh kalau gue nih ya, saya istri kerja beli asuransi jiwa, ini kalau saya yang duluan suamiku nanti nikah lagi malah gitu ya. Sejujurnya aku juga gitu dulu. Nah, tapi lebih kepada ya udah gini, saya tuh merasa asuransi jiwa itu adalah ungkapan cinta paling tinggi dari sisi finansial gitu. Jadi dulu ya, waktu ini kejadiannya nih di aku waktu aku hamil anak pertama gitu ya. Terus kan ada banget ya paniknya gitu ya, kayak aduh kalau aku kenapa-napa, kalau suamiku kenapa-napa nanti anak aku gimana gitu. Nah jadi waktu itu aku pengen beli asuransi jiwa untuk suamiku. Tapi ngomongnya takut, kayak takut dia tersinggung gitu gak sih? Jadi kayak kalau aku ngomong aku beliin kamu asuransi jiwa ya gitu kan, respon yang aku takutkan adalah ya kan, respon yang aku takutkan kamu mengharapkan aku meninggal ya gitu ya. Iya, dan tapi dia tuh dan justru yang bikin aku surprise adalah waktu itu suamiku bilang gini, oh iya nggak apa-apa beli aja. Karena aku berpikir menurut aku ini adalah wujud tanggung jawab aku. Kalau aku kenapa-napa, kalau aku misalnya amit-amit nih main bola, terus tiba-tiba jatuh gubrak gitu. Iya, dia suka main bola, tiba-tiba jatuh gedubrak gitu kan, paling enggak aku merasa tanggung jawab aku untuk membuat kalian hidup nyaman tuh nggak hilang, dia bilang gitu. Jadi kan kayak oh kamu kok ini banget sih, apa namanya, gombal finansial gitu, kok gombal banget. Nah, dari situ akhirnya kita sampai pada kesepahaman bahwa oh iya kita tuh ini wujud tanggung jawab aja, biar kalau kita kenapa-napa yang kita tinggalin tuh jadi nggak repot. Itu aja sih waktu itu. Nah kalau case kayak tadi ya, gimana menghitung berapa sih nilai pertanggungan asuransi yang dibutuhkan di satu keluarga itu? Ya ini sebenarnya salah satu hal yang bikin orang juga ragu-ragu karena mereka belum tahu gitu. Sebenarnya aku beli asuransi jiwa tuh cukupnya berapa sih gitu. Aku tuh punya rumusan beberapa kali dapat referensi adalah dengan kita menghitung human life value gitu. Human life value ini contohnya misalnya kita dari income atau biaya hidup deh gitu ya. Kita pakai contoh yang simple aja ya, simple misalnya dalam 1 bulan menghabiskan gaji atau biaya hidupnya 10 juta rupiah gitu. 10 juta rupiah dan aku mengharapkannya nih kalau aku nggak ada dan aku meninggal dunia, keluargaku tetap dapat nafkah misalnya sampai anakku lulus kuliah. Itu range waktunya misalnya 10 tahun gitu. Jadi 10 kali 12 120 juta dikali 10 tahun 1,2 miliar gitu. Jadi kayak oh iya berarti aku butuh uang pertanggungan sekitar 1,2 miliar. Jadi dari situ biasanya baru deh aku datang ke agent, aku cari tahu di asuransi yang punya informasi dari web atau asuransi online. Dari patokan itu baru aku cari tahu, oh kalau aku butuh dilindungi 1,2 miliar, aku kira-kira perlu bayar premi berapa gitu. Jadi ini suka ada salah paham ya, jadi beda banget tuh asuransi jiwa nilai pertanggungannya 1,2 M, bukan yang dibayar 1,2 M. Bukan dong. Kan ada yang gitu Mbak, aduh mahal banget tapi asuransi jiwa gitu kan. Gitu ya. Dia mengiranya mesti ngeluarin uang 1,2 miliar. Nah, itu adalah nilai santunannya. Kayak asuransi jiwa tuh kayak kita bayar uang besar pakai uang kecil. Oh gitu. Kita mendapatkan uang besar pakai uang kecil gitu ya. Nah yang tadi mana dia bilang kan bisa ketemu agent atau asuransi online. Nah pas banget nih di Astra Life ya, kita tuh ada
asuransi jiwa murni yang dijualnya online di ilovelife.co.id. Kelebihannya pasti terjangkau, Mbak, karena namanya aja online, langsung beli. Itu jadi kita tidak perlu membayar atau memberikan komisi ke agent. Oke, jadi lebih efektif ya. Ini aku mau nyontek ya. Coba ya kita lihat buat aku ya benarnya ya. Misalnya tadi kan di websitenya I Love Life ya. Betul, ilovelife.co.id. Jadi kalau kita mau cari tahu, aku mau dapat uang pertanggungan jiwa 1,2 M tadi misalnya. Nah, itu langsung kelihatan. Jadi transparan. Bahkan kalau misalnya kan kalau asuransi jiwa murni itu kan suka ada kenaikan per tahunnya. Karena seiring dengan bertambahnya usia pasti resikonya juga bertambah kan. Yes. Nah, jadi bahkan kita bisa tahu tuh Mbak Nat, misalnya tahun depan berapa sih kenaikannya? Oh gitu. Jadi kita bisa siap-siap. Betul. Ya, 2 miliar. Nah, jangan salah 0 nih masuk. Cek premi. Nah, tuh terjangkau banget loh. Jadi saya hanya perlu bayar sebulannya itu 206.000 saja. 200.000 untuk uang pertanggungan sebesar 1,2 miliar. Betul. Dan enaknya lagi kalau beli tahunan itu gratis 2 bulan premi. Jadi cuman bayar 2.060.000. Wow. Jadi ini mematahkan anggapan bahwa kalau punya asuransi teh mahal gitu ya. Nah, itu tadi dengan bayar segini ya, dengan bayar 2.060.000 setahun, saya tuh udah punya financial security sebesar 1,2 miliar. Jadi kalau ambilin dia ada apa-apa, uang santunan itu udah langsung cair tanpa potongan biaya. Oke. Dan menurut aku Mbak Sari, bagian mengetahui premi di awal ini membantu banget loh. Karena gini, kita kan jadi bisa tahu ya berapa sih budget yang harus kita siapin untuk bayar asuransi. Karena banyak orang yang nggak terlalu notice bahwa asuransi ini adalah kegiatan yang memang kita bayar secara sustain gitu loh. Bukan cuma 1-2 bulan, tapi kan selama kita mau dapat perlindungan kita butuh terus bayar untuk melindungi kita dari kejadian tidak bisa diduga perkara nafkah gitu. Jadi kayak misalnya aku tuh masih bekerja sampai umur 55 tahun, berarti idealnya selama dia masih punya income, dia punya tuh asuransi jiwa itu. Gitu. Betul. Jadi itu tadi ya, paling gampang buat mengetahui berapa sih uang santunan asuransi yang kita butuhkan. Yes. Nah, terus balik lagi tuh mana dia kebingungan selanjutnya. Nah, prinsip-prinsip apa saja yang perlu diperhatikan ketika mau beli asuransi jiwa? Oke. Yang pertama harus tahu dong kebutuhannya dia apa. Ya kan, kebutuhan uang pertanggungannya berapa sesuai dengan berapa nafkah yang mungkin hilang gitu ya, dengan metode tadi human life value. Yang kedua adalah kemampuan dia untuk bayar premi itu berapa. Jadi ada nih emang yang misalnya aku tuh secara human life value uang pertanggunganku tuh lumayan tinggi mana dia, karena yaitu income-nya besar atau biaya hidupnya besar. Tapi ternyata misalnya setelah aku hitung-hitung dalam budgeting keluarga aku tuh nggak bisa bayar premi gede-gede karena misalnya aku masih tetap nabung untuk sekolah anak, aku masih punya cicilan KPR gitu. Banyak lah, kita pasti paham ya dengan banyaknya kebutuhan. Jadi dia nggak tahu sebenarnya berapa sih batas kemampuan dia bisa bayar premi. Nah, jadi biasanya teman-teman tuh bisa pakai metode ini. Kalau bingung berapa kemampuan kita bayar premi, coba pakai rumus 10% penghasilan kita disetahunkan. Misalnya tadi ya gajinya 10 juta sebulan, tiap dalam setahun income-nya misalnya jadinya 120 juta. Atau misalnya ternyata aku dapat THR dan bonus gitu, berarti 140 juta kali 14 gitu ya. Kamu bisa bayar untuk premi itu adalah sekitar 10% dari si 140 juta itu. Jadi sekitar 14 juta per tahun. Padahal tadi kalau dari perhitungan itu cuma 2 juta setahun ya. Saya tuh. Nah, itu ringan banget gitu. Jadi masih jauh banget dari batas kemampuan kamu untuk bayar premi. Jadi menurut aku untuk dapat uang perlindungan 1,2 M, kamu bayarnya 200.000, itu mah
Udah nggak ada alasan ya. Iya, udah gak ada alasan. Bener banget tuh yang Mbak Nadia bilang. Kadang kalau bulanan tuh kayaknya memberatkan. Benar. Bisa aja belinya kita siasati, belinya tahunan aja. Pas dapat THR, pas dapat bonus. Iya. Dan itu jadinya dapat promo yang free 2 bulan tadi ya, Mbak? Wow, gutil banget sih menurut aku. Iya, mendingan beli tahunan gak sih daripada beli bulanan? Selain ribet juga, ya sekali bayar aja, nggak usah bingung lagi gitu ya. Ya. Nah, tadi kan udah nomor 2 nih, ya, beli premi sesuai kemampuan. Terus masih ada lagi nggak? Menurut aku adalah prinsip yang terakhir adalah gini, kita tuh yang sering jadi salah kaprah ya di banyak masyarakat secara umum. Orang tuh satu karena nggak tahu kebutuhannya, efeknya dia jadi beli produk asuransi yang salah gitu. Jadi emang nggak ada salahnya untuk mengedukasi diri sendiri sebelum beli produk-produk asuransi. Sekarang tuh banyak kok yang memberikan semacam hacks untuk tahu gimana sih caranya pilih produk asuransi yang memang netral, dia bukan dari agent gitu. Jadi boleh itu. Ya sih, apalagi asuransi jiwa ini kan tadi ya kita cukup panjang komitmennya ya. Jangan sampai salah pilih. Dari yang kredibel gitu ya. Nah, oh iya, satu lagi, pilih perusahaannya yang benar, ya ampun. Jadi gini, aku tuh memang sih industri ini tuh lumayan, persaingannya tuh lumayan lumayan ketat ya, kasih segala macam. Tapi kita tuh mesti buka mata juga untuk pilih perusahaan-perusahaan yang memang punya kredibilitas gitu. Karena itu tadi, kita misalnya beli asuransi jiwanya selama masih punya nafkah, komitmennya kan panjang ya. Kalau misalnya perusahaannya ternyata gulung tikar atau gimana kan gawat banget gitu. Jadi emang instead of pilih yang murah banget tapi perusahaan yang gak jelas apa, saranku adalah pilih perusahaan yang kredibel gitu. Ngomong-ngomong perusahaan kredibel, aku jadi pede nih nawarin ilovelife.co.id ya. Jadi walaupun terkesan aduh ini jualannya online, tapi ilovelife.co.id ini dari Astra Life. Ya kita semua tahu ini adalah perusahaan Astra. Jadi yang menjalankan good corporate yang udah jelas ya, memang track recordnya udah sekian puluh tahun yang sudah memang berizin dan diawasi oleh otoritas jasa keuangan. Jadi kita secara kredibilitas itu sudah checklist gitu. Baiklah. Mbak Sari, ada satu pertanyaan sih yang selalu kayak ditanyakan ke aku dan aku belum bisa jawab. Karena biasanya gini, Mbak Nat, kalau kamu udah punya pengalaman klaim belum sih asuransi jiwa? Terus aku kayak, kan saya masih hidup ya. Gini, gimana soalnya aku tuh kan merasa kalau nanti klaimnya dibikin susah nggak sih? Gimana sih prosedurnya? Nah, kalau online gini tuh gimana sih Mbak Sari? Nah, jadi untuk asuransi online itu tetap ya, bukan berarti online terus jadi waduh bingung. Iya, nggak tahu kemana gitu kan. Online itu langsung ke customer langsung. Oh gitu. Jadi, begitu beli produknya, dalam gak lama beberapa saat ya ketika approve itu langsung ada email yang berisi polis elektronik ke dalam emailnya kita. Nggak hilang tuh polis, tinggal cari di email. Nah, yang kedua masalah klaim itu harus komunikasi. Nggak ada beli ya udah asal beli, tapi pasangan kita nggak tahu. Iya, memang dikomunikasikan ya. Itu yang bahaya karena namanya asuransi jiwa kan. Ketika berpulang duluan gitu ya, itu kan harus ada yang mengklaim. Yes, jadi memang diberi waktu tertentu tidak lewat dari 90 hari. Itu tinggal menghubungi aja ke Astra Life bahwa memang pemegang polis ini telah berpulang gitu. Jadi ya sama aja sih. Kita submit dokumen. Nah, submit itu juga online Mbak Nadia. Gitu. Jadi kalau jadi nasabah Astra Life, akan langsung terhubung dengan portal nasabah yang namanya My Astra Life. Jadi nanti untuk mengklaim itu tinggal secara online, ya lewat e-claim gitu. Kecuali kalau memang ada berkas yang kurang jelas atau apa, nanti akan dihubungi untuk melengkapi. Gitu. Tapi selama berkas-berkas yang lengkap, ya udah masukin aja. Nah nanti dari sana tinggal ada yang menghubungi lagi. Gitu.
Oke, itu berarti prosesnya tidak ribet sama sekali ya. Cuman ada pengecualian ya. Memang yang pertama meninggal dunia itu bukan karena Iya betul, tentu saja itu juga tertera kan di polis yang kalau misalnya tidak ditanggung karena misalnya meninggalnya begini gitu ya. tindakan terorisme. Yang kedua juga bukan karena usaha maaf banget Iya. bunuh diri. Iya betul. Itu nanti semua di email ya dibaca aja gitu polisnya. Jadi Oke. semudah itu kok klaimnya juga. Oke baiklah, pede. Karena kan nggak punya pengalaman ya, jadi kalau ditanya gimana sih rasanya klaim asuransi gitu, ya saya belum pernah punya pengalaman gitu. Beli kita tuh bisa ngatur loh Mbak Nadia, ini uang santunan ini mau kita wariskan ke siapa. Oh gitu ya, Jadi misalnya ke pasangan kita bisa atur. Oke. Misalnya kita misalnya 50%, ke anak misalnya berapa persen, itu bisa diatur udah semacam kayak ya sebutannya tuh amanah gitu ya. Berarti ketika amit-amit terjadi, maka perusahaan asuransi melanjutkan amanah ini. Wow, ya itu rencanakan ya guys. Oke, baiklah. Ya, nah buat teman-teman ya yang mau mencoba, simulasikan aja ya. Jadi benar-benar tahu seperti yang tadi Mbak Nadia bilang kan. Yang pertama tahu kebutuhan perlindungannya. Apa sih yang mau dijagain gitu ya? Apakah dana pendidikan anak supaya anak tuh bisa dipastikan sampai lulus Lulus universitas. aman gitu. Kalau sampai ada risiko entah itu meninggal dunia atau terkena penyakit kritis, sampai ada bisa cari nafkah lagi gitu ya. Jadi tahu berapa kebutuhan perlindungannya. Yang kedua, hitung-hitung premi sesuai kebutuhan. Yang kita yakin banget nih, itu kalau di Flexi Life yang tadi ya, produknya itu semoga tidak memberatkan kemampuan teman-teman sekalian gitu ya. Nah yang ketiga, pilih perusahaan yang terpercaya. Nah terus enaknya lagi kalau di Flexi Life, yang tadi Mbak Nadia sempat singgung kan, kebutuhan asuransi itu seiring dengan fase hidup ya. Single, punya anak atau segala macam. Ini bisa diubah-ubah. Oh jadi uang pertanggungannya kalau misalnya tahun depan ternyata aku tuh nambah anggota keluarga, jadi Nah itu bisa diubah. misalnya dinaikin gitu. Nah, Atau misalnya kayak tahun depan ternyata anakku satu sudah lulus kuliah, jadi kayaknya pertanggunganku nggak perlu sebesar itu bisa diturunin. Wah fleksibel banget. enaknya ya. Bahkan cara pembayaran misalnya nih, sekarang aduh kok bayar tahunan masih berat ya, saya belum bisanya bayar bulanan. Terus nanti seiring dengan kenaikan Premi level, Oke. apa sih Karir ya, kenaikan kemampuan bayar kita. kita mau ubah nih, jadi aku udah bisa nih bayar tahunan, itu bisa juga. Oke, baik. Bisa fleksibel itu gitu. Ya itulah namanya juga Flexi Life. Nah jadi ini mumpung kita lagi ada event nih, event tumbuh by Astra Financial, di mana event ini merupakan kerjasama dari 10 perusahaan Astra yang bergerak di bidang finansial. Saatnya teman-teman untuk bisa membeli Flexi Life dan produk-produk Flexi lainnya di ilovelife.co.id gitu ya, karena lagi ada special cashback 67% untuk produk Flexi selama event tumbuh by Astra Financial berjalan. Jadi teman-teman jangan lupa untuk kunjungi astrafinancialevent.com atau follow Instagram Astra Financial untuk mendapat informasi lengkap lainnya. Dan ada juga flash promo dari Astra Life, di mana untuk membeli produk asuransi jiwa dengan uang pertarungan 1 miliar hanya senilai 1.670.000 saja per tahunnya. Gitu. Nah, akhir kata saya Sari Pranoto mengucapkan terima kasih kepada Mbak Nadia yang sudah menemani, juga kepada teman-teman semua yang sudah menyempatkan waktu untuk menonton live talk show special edition Tumbuh by Astra Financial ini.